Kurangnya pendidikan seksualitas dalam keluarga broken home. Setiap orang itu tumbuh dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh di keluarga yang harmonis, hangat, dan penuh komunikasi, tapi juga ada yang tumbuh di rumah yang kaku, penuh konflik, atau sama sekali nggak pernah bicara soal hal-hal penting seperti perasaan dan seksualitas yang masih dianggap tabu. Akhirnya anaknya itu tumbuh tanpa tahu apa itu batas diri, apa itu konsen, atau gimana sih menghargai tubuhnya sendiri. Mereka juga nggak tahu kalau kedekatan fisik itu tidak sama dengan hal cinta. Lalu mereka juga mencari tahu tentang seksualitas di internet yang kepastiannya itu belum tentu jelas, lalu teman sebaya yang malah tambah nyesatin, dan pacar yang pengetahuannya masih sama-sama minim. Di sisi lain, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home itu juga memengaruhi cara seseorang menjalani hubungan ketika dirinya dewasa. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang dingin atau penuh konflik biasanya itu susah untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka tidak terbiasa bicara dari hati ke hati. Jadi ketika dewasa, mereka mencari bentuk keintimannya itu lewat cara yang paling mereka pahami, yaitu kontak fisik. Tumbuh di rumah yang penuh konflik itu ibarat nonton film thriller setiap hari. Tegang, bingung, banyak plot twist, tapi nggak ada pelajaran hidup yang jelas. Orang yang tumbuh di keluarga seperti ini biasanya nggak terbiasa ngomongin tentang perasaan. Ngomong aku sedih aja kayak mau ngaku dosa besar. Akhirnya ketika dewasa, mereka mengekspresikan cintanya itu lewat cara yang paling gampang, yaitu sentuhan. Karena mereka mikir, kalau aku peluk, kalau aku deketin, berarti aku sayang sama dia. Padahal no ya guys. Misalnya, ada seseorang yang selalu mengajak pacarnya melakukan aktivitas fisik yang intens karena menurutnya itu cara untuk menunjukkan cinta. Dia tidak pernah belajar bahwa ada bentuk keintiman lain seperti ngobrol terbuka, saling mendengarkan, atau memberi dukungan emosional. Pasangannya pun juga bingung, dia itu sayang sama cowoknya atau sama ceweknya, tapi dia juga ingin menjaga nilai dirinya sendiri di masa depan. Pasangan itu harus mampu mengatur dorongan seksual dengan ngerti kapan waktunya, ngerti tempatnya, ngerti batasannya, dan ngerti komitmennya. Bukan karena nggak pengen, tapi karena mikir untuk jangka panjang juga. Pasangan yang bisa ngatur ini hubungannya bisa lebih kuat karena mereka belajar kalau cinta itu bukan lewat fisik aja, tapi juga soal kehadiran, perhatian, dan saling jaga. Makanya, komunikasi itu penting banget. Ayo ngomong, aku bukan nolak, tapi aku ingin batasnya jelas. Ngobrol tentang perasaan, batas, dan harapan itu agar pasangan bisa paham kalau menjaga batasan itu bukan berarti menolak pasangan, menunda bukan berarti tidak sayang, dan keintiman itu nggak harus dalam bentuk fisik terus. Bentuk sayangnya itu bisa dialihkan ke hal lain yang lebih dewasa, seperti memberi keperhatian yang konsisten, menemani, mendukung pendidikan atau karir pasangan, atau sekedar hadir dengan penuh. Komunikasi dalam hubungan dewasa itu mau menyampaikan kebutuhan dan menjelaskannya. Seperti contohnya, ya anak broken home itu bisa menjelaskan, aku itu tumbuh di keluarga yang jarang ngomong, jadi aku bingung nunjukin kasih sayangnya gimana kalau nggak pakai sentuhan. Dan pasangannya juga bisa ngasih tahu, kalau aku itu sayang sama kamu, tapi aku juga mau jaga batasan untukku dan masa depan hubungan kita. Lalu intinya, kurangnya pendidikan seksualitas dan latar belakang keluarga yang rapuh itu sebenarnya memang berpengaruh, tapi bukan berarti itu vonis seumur hidup untuk kita. Kita itu bisa belajar, bisa memperbaiki, bisa membangun relasi yang jauh lebih sehat dari apa yang kita lihat saat kita kecil. Rumah tempat kita lahir itu mungkin memang nggak sesempurna itu, tapi rumah yang kita bangun nanti itu bisa jauh lebih baik. Latar belakang keluarga itu memang membentuk kita, tapi bukan berarti menentukan masa depan kita selamanya. Kita tetap bisa membangun hubungan yang dewasa, sehat, dan penuh tanggung jawab kok. Akhirnya, hubungan yang dewasa itu bukan hubungan yang udah pacaran lama, tapi hubungan yang dua-duanya mau belajar, dua-duanya mau ninggalin pola buruk dari masa kecilnya, dua-duanya mau tumbuh bukan cuma nempel terus. Jadi jangan lupa perhatian, kehadiran, komunikasi, dukungan terhadap pendidikan, karir, atau mental health pasangan ya. Berikutnya di sini adalah alasan kenapa saya mengangkat topik ini, karena saya mengalami sendiri. Jadi ini adalah cerita saya, cerita asli saya. Terima kasih.